Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Bagus Ade Kuswantoro dengan NIM 21330767 dari kelas 1C Program Studi Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan cloud computing pada bidang kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Nah, apa sih cloud computing itu? Cloud computing adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Lalu cara kerja cloud computing. Teknologi cloud computing saat ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Karena tidak perlu melakukan instalasi pada aplikasi, maka untuk media penyimpanan dari data pengguna juga disimpan secara virtual, sehingga tidak akan terbebani dengan penggunaan memori yang ada di komputer. Perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna tadi selanjutnya akan dilanjutkan ke server aplikasi. Fungsi cloud computing yaitu dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita melihat di perkantoran menggunakan banyak komputer untuk menjalankan perusahaannya. Dengan keadaan seperti ini, peningkatan penggunaan komputer semakin meningkat sehingga membuat pengguna harus menggunakan media penyimpanan yang lebih besar dan menjadi prioritas di segala bidang. Berikut ini beberapa manfaat dari cloud computing, yaitu yang pertama ada media penyimpanan terpusat pada server, yang kedua keamanan data, lalu yang ketiga lebih murah dan tahan lama. Adapun model-model cloud computing, berikut ini ada beberapa macam tipe-tipe cloud yang Anda bisa pakai sebagai pengguna. Berikut ini adalah keempat macamnya. Yang pertama private cloud, community cloud, public cloud, dan hybrid cloud. Lalu peranan cloud computing pada pendidikan, yaitu pada bidang pendidikan peranan cloud computing ini sangatlah penting untuk majunya dunia pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, mulai bermunculan terobosan-terobosan yang baru khususnya pada dunia pendidikan saat ini. Seperti adanya e-book, lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah maupun kampus sudah tidak lagi membutuhkan media buku dalam proses belajar mengajar. Terlepas dari masalah e-book, jika kita melihat pada sisi kendala, di Indonesia khususnya dalam dunia pendidikan memiliki dua kendala besar, yaitu kebutuhan yang pertama, untuk yang kedua itu kekurangan tenaga kerja pengajar yang berkualitas. Lalu penerapan cloud computing pada bidang kesehatan. Cloud computing dapat diterapkan pada berbagai bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan. Saat ini adalah salah satu teknologi yang tengah dikembangkan dalam bidang kesehatan, yaitu telemedicine. Apa sih telemedicine itu? Telemedicine itu adalah pelayanan kesehatan jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan dokter berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan berbagai macam layanan pengobatan melalui media internet. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya via online. Lalu penerapan cloud computing pada sistem transportasi. Transportasi merupakan sebuah komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintah, dan sistem kemasyarakatan, dan peranan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan transportasi khususnya angkutan umum sangat diperlukan, ucap Siti Aminah pada tahun 2007. Selain itu, transportasi juga merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan, ucap Zaiku Rahman. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 49 2005, transportasi dilakukan secara terpadu dalam tataran nasional, tataran wilayah, dan tataran lokal di mana penyelenggaranya adalah pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Dalam hal ini sudah menjadi dalam tanggung jawab Kota Tasik Malaya melalui dinas terkait untuk dapat membuat sebuah sistem transportasi yang berbasis teknologi sistem informasi, di mana tujuan sistem informasi itu sendiri adalah merubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengembalikan urusan pada sebuah organisasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.